semuanya? Baik. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi yang baru pada kali ini, mari kita flashback dulu pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat materi sebelumnya yang sempat kami bahas, yaitu tentang Pancasila dalam pengembangan nilai sosial? Masih. Oke. Nah, kira-kira apa saja sih contoh mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Ya. Gotong royong. Nah, bagus. Saya ya, Sikap kemanusiaan. ya, baik. Nah, itu semua nantinya akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan kali ini. Jadi pertemuan pada hari ini kita akan mulai dengan sebuah permasalahan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti yang disebutkan oleh kalian tadi, yang dimana pada akhir-akhir ini sering terjadi fenomena intoleransi, terutama di sekitaran kampus, yang juga ada mahasiswa yang mungkin dikucilkan dan juga ada yang berbeda keyakinan dan ada kelompok yang pendapatnya kurang didengar. Nah, sehingga darinya kita akan mencari sama-sama terkait solusinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jika kita mengingat nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, tentu situasi ini menjadi perhatian yang sangat serius terutama di dalam kampus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan bagaimana sih seharusnya kita menyikapi fenomena yang menjadi tantangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diharapkan teman-teman semua menyiapkan alat tulisnya untuk menyimak materi pada hari ini. Oke, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan dan implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan sosial. Nah, pada materi ini kita akan memahami mengapa Pancasila itu penting dan juga bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Ada 3 yang harus kita pahami di sini, yaitu 5 dasar ideologi. Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia. Yang kedua, pedoman moral dan etika, merupakan fondasi moral dan etika yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjaga persatuan, yaitu melindungi keberagaman dan menjaga persatuan yang kokoh di tengah kemajemukan suku, agama, dan budaya. Sebelum lanjut, saya ingin dari teman-teman ada yang berani untuk membacakan Pancasila. Siapa yang ingin berani? Saya. Oke, silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih untuk Salsa sudah berani untuk membacakan Pancasila. Oke. 5 sila Pancasila ini memiliki maknanya sendiri, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu landasan spiritual, toleransi beragama, dan pengakuan akan Tuhan yang tunggal. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya pemerataan kesejahteraan, keadilan distributif, dan dukungan bagi yang membutuhkan. Selanjutnya, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Ambil 3 di sini, 3 contoh, yaitu yang pertama gotong royong. Gotong royong adalah esensi kebersamaan dan solidaritas yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Nilai ini menumbuhkan kerukunan dan rasa kebersamaan yang kuat. Contoh nyata implementasi gotong royong dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan desa, atau saling membantu saat ada tetangga yang membutuhkan. Yang kedua ada musyawarah untuk mufakat. Pendekatan ini menjaga keharmonisan hubungan antar warga dan memastikan keadilan sosial terpenuhi bagi semua pihak dan mencegah perpecahan dan konflik. Saling menghormati. Masyarakat Indonesia diajak untuk saling menghormati praktik ibadah dan perayaan hari besar agama lain.
membangun jembatan persaudaraan. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan, toleransi mencegah konflik dan memperkuat persaudaraan yang kokoh di antara berbagai suku dan agama, serta menciptakan Indonesia yang damai. Nah, untuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial selanjutnya, yaitu ada pelestarian budaya lokal sebagai wujud persatuan, yang dimana untuk pentingnya menghargai dan melestarikan budaya daerah menjadi identitas yang tak terpisahkan bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada menjunjung tinggi hak asasi dan keadilan sosial. Yang pertama yaitu ada keadilan untuk semua, di mana sila kelima Pancasila mengajarkan bahwa keadilan sosial harus terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang. Kemudian ada perlindungan kelompok rentan, yaitu pentingnya melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya sebagai cerminan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ada pemerataan kesempatan, yaitu upaya terus-menerus untuk memeratakan kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi, yang dimana di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, Pancasila tetap menjadi kompas moral dan etika bangsa Indonesia agar tidak kehilangan jati diri, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila menjadi gotong royong, musyawarah, dan toleransi harus senantiasa dijaga dan diamalkan, menjadi benteng dari pengaruh negatif budaya asing. Pancasila juga mendorong sikap ilmiah, kedisiplinan, dan kerja keras, relevan untuk menghadapi tantangan zaman modern dan meraih kemajuan yang berkelanjutan. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pilar kehidupan sosial Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, dasar dan pedoman. Kedua, memperkuat persatuan. Dan yang terakhir yaitu masa depan bangsa. Pemaparan terkait nilai Pancasila, silakan simak video ini terkait tantangan Pancasila di era globalisasi, karena setelah ini kalian akan saya minta untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Di balik layar dunia yang berbilang ini, apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita? Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia terasa tidak berjalan. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Manusia mengenal perdagangan internasional sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18 dan revolusi. Nah, dari video tadi kalian sudah menangkap masalah yang ada kan? Sudah. Oke, kalau begitu berarti kalian sudah siap untuk menganalisis masalah dan memberikan solusinya. Iya. Selanjutnya kalian bagi 3 kelompok dulu untuk menganalisis dan memberikan solusinya. Ada kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Diskusi dan memberikan solusi dari video tadi. Silakan dari kelompok 1 dulu untuk memberikan solusi. Baik, perkenalkan saya Dina Febrianti dari kelompok 1 akan memberikan solusi dari video tadi. Solusi kami yaitu memperkuat sikap saling menghormati perbedaan agama, suku, dan juga pendapat. Hanya itu saja. Terima kasih. Dari kelompok 2. Saya Gladysha Magalan dari perwakilan kelompok 2. Jadi kami dari hasil diskusi kami menemukan solusi bahwa
Pancasila itu berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari, serta membiasakan tolong menolong dan empati terhadap sesama. Sekian, terima kasih. Dari kelompok 3. Oke, baik, saya Novita Sari, perwakilan dari kelompok 3. Nah, berdasarkan hasil video dan hasil diskusi kami menemukan solusi bahwa menjaga persatuan dengan menghindari konflik dan hoaks. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya buat refleksi dan diskusi kalian hari ini. Lewat metode PBL yang kita pakai, kalian sudah coba mengulik masalah, membahas bareng. Nah, dengan mencari solusi, dari situ kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Pancasila kayak toleransi, kemanusiaan, persatuan itu memang kepake banget buat menyikapi isu-isu sosial, termasuk soal intoleransi. Nah, jadi Pancasila itu tidak berupa teori selain, tapi juga menjadi kehidupan nyata bagi kita semua dalam bersatu. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Kita tutup dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.